Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, pada pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan. Tujuan kita adalah mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bashakala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala barata kala shakala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala shikila kala barata kala barata kala barata kala bashakala. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hari yang baik ini Tuhan. Kau memberikan kesempatan, Kau memberikan waktu kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk berkumpul bersama memuji memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Aba Bapa, sebelum kami memasuki ibadah kami Tuhan, terlebih dahulu ya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, lahirkan kami setiap anak-anak Tuhan, agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang layak memberikan puji-pujian dan penyembahan kepadamu ya Bapa. Aba Bapa, pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat bangsa yang kami cintai ini Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa kami Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau matamu sedang tertuju buat bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan bangsa kami Bapa. Kau selamatkan bangsa kami dari pandemi ini ya Tuhan Yesus. Dan ekonomi bangsa kami juga Tuhan Kau akan selamatkan ya Tuhan Yesus. Aba Bapa, Kau urapi Tuhan para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil ya Bapa, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Aba Bapa, berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan di negara ini ya Tuhan Yesus. Secara khususnya Tuhan gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko serta 4 wakilnya Tuhan. Kau berkati urapi Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, api Pentakosta Tuhan tetap on fire dari Indonesia menuju bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Berkati juga Tuhan Pak Heron, Pak David ya Bapa, pemimpin kami di Rayon 1 ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Bukakan pewahyuan yang baru ya Tuhan.
bahkan Tuhan kemanapun pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati ya Bapa dengan tanda-tanda mujizat yang tidak lazim terjadi ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan di setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan pemimpin kami di tempat ini Pak Edun beserta keluarga ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati Pak Edun ya Bapa, kesehatannya Tuhan Yesus, bisnis usaha pekerjaannya Tuhan Kau berkati Bapa, sehingga Tuhan Pak Edun beserta keluarga tetap semangat ya Bapa, tetap on fire di dalam Tuhan Yesus, membawa gereja-Mu GBI Pantai Permata Tuhan terus naik dan bukan turun Tuhan, memenangkan kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai terus setiap kami Bapa, pakai terus pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, seluruh jemaat yang ada Tuhan, semuanya berkarya Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang beracara di tempat ini Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika puji-pujian dinaikkan Tuhan, ada kuasa kesembuhan terjadi di tempat ini Bapa. Ada kuasa pemulihan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu yang ditabur pada hari ini Tuhan, akan memberikan sukacita yang baru kepada setiap kami anak-anak, akan memberikan semangat yang baru kepada setiap kami, dan memberikan Tuhan damai sejahtera yang baru dan harapan yang baru Bapa. Bapa, inilah hati kami Tuhan, setiap anak-anak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Inilah hati kami siap memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Maranatha. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shikila barata kala basyakala barata kala barata kala. Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan Yesus. Shikila shikila.
terpujilah namamu ya Aba. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami percaya Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Aba. Lawat setiap kami Tuhan, bawa kami Tuhan ke dimensi yang baru Tuhan, sehingga kami bisa menikmati Tuhan lawatan hadirat-Mu yang pekat Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Acara lebih lagi ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita masih tetap sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Katakan sama kanan kiri, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Yes, haleluya. Yes, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, amin. Kita sama-sama tepuk tangan. Sukacita, amin. Amin. Saya melihat mata-mata yang berseri-seri, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan telah memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Itu adalah anugerah, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan amplop kita dan kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Baik di dalam keluarga kami Tuhan, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna ya Aba. Dan ini saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan yang memberi ya Aba, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Bila setiap kami yang memberi, kami mau memberi Tuhan dengan sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku mendengar firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih
kararabasti kiralabashi kurialabashi kararabashi. Kuriararabashi kararabashi kiralabashi. Diaralabashi kirarabaya ralabashi kararabaya ralabashi. Diararabase ralabasti kirarabashi. Yesus, 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 kami memanggil namamu Yesus. Biarlah Engkau hadir teman-teman kami. Kirarabasya kararabaya ralabaya 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 ralabaya. Huriararabasi kirarabasya kararabaya ralabasya kirarabasya. Huriararabasi kirarabasya kararabaya ralabasya kirarabasya. Yes Lord. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat nafas kehidupan sampai saat ini. Kami bersyukur buat kesempatan sehingga kami boleh ada di rumah. Kami tahu Abba Bapa, Engkau mengundang kami, memampukan kami untuk ada di sini. Tidak lain dan tidak bukan karena Engkau ingin memberkati kami semua. Bapa dalam surga, curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus berkarya sebebas-bebas kepada umat-Mu pribadi lepas pribadi, membuat mereka memahami, mengerti kandungan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Dan bukan hanya itu, mereka bukan hanya mendengar dan mengerti, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Roh Kudus, berkata-katalah melalui bibir hamba-Mu ini, memperkatakan isi hati daripada Abba Bapa di surga. Dan kami percaya ada otoritas kuasa perkataan ilahi yang diberikan kepada hamba. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pertobatan, ada pendewasaan, ada pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap diam dalam hadirat mendengarkan isi hati. Terima kasih Abba. Segala hormat, pujian, kuasa kemuliaan masih bagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Harta termahal adalah kesehatan, saya bilang ya. Puji Tuhan. Oke. Saya baru tidur jam 4 pagi. Saya tidak bisa tidur karena banyak hal-hal yang harus saya sampaikan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dan saya salah satunya juga sudah dituntun di minggu kelima saya pakai style anak muda. Karena sekarang harusnya generasi Yeremia yang maju ke depan. Ya, bukan dari yang tua-tua, tapi yang muda-muda. Yang setuju, katakan amin. Oke. Saya dibawa ke satu tema yang akan memberkati kita semua. Dan pasti akan memberkati kita semua. Colek kiri kanan, kamu pasti akan diberkati. Oke. Sekarang coleknya kejauhan, jarak 1 meter soalnya ya. Oke, puji Tuhan. Kehidupan adalah sebuah proses. Di dalam proses kehidupan ada suka dan duka. Ada kegagalan dan ada keberhasilan. Ada kemenangan dan ada kekalahan. Tapi kehidupan pada umumnya berbeda dengan kehidupan kekristenan. Kehidupan orang percaya juga merupakan sebuah perjalanan dari kasih karunia kepada kemuliaan, dari salib kepada mahkota, dari ujian kepada kemenangan. Kenapa saya katakan proses kehidupannya berbeda? Karena proses kehidupan dari orang yang bukan percaya, ketika dia mengalami proses ini, dia berjalan sendirian. Berbeda dengan proses kehidupan orang percaya atau kehidupan kekristenan. Di mana mengalami proses, tetapi tidak berjalan sendirian karena ada Tuhan Yesus yang beserta anak-anaknya. Nah, minggu kemarin kita berbicara tentang kehidupan yang diberkati. Bukan hanya mendengar firman, mengerti firman, tetapi melakukan firman. Dan kita bisa belajar ketika Tuhan Yesus
sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengatakan, "Diberkatilah ibumu yang mengandung engkau dan menyusui engkau." Tetapi Tuhan Yesus menyempurnakan perkataan itu bahwa yang diberkati adalah yang mendengar firman dan memelihara firman. Artinya menjaga, melakukan, memelihara firman. Arti daripada perkataan Tuhan Yesus, kandungan dari Tuhan Yesus adalah bukan hanya berfokus kepada Bunda Maria. Maria diberkati dan memang diberkati karena dia adalah seorang perawan yang ketika mendengar pesan Allah melalui malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa mengandung bayi Yesus, bisa mengandung bayi padahal masih perawan? Tapi karena dia mendengar firman, dia mempercaya firman, dan dia melakui firman sekalipun dia tidak mengerti, membuat Maria, ibu Yesus, menjadi wanita yang diberkati. Perkataan Tuhan Yesus bahwa yang diberkati adalah yang mendengar dan memelihara. Artinya, bukan hanya Maria, ibu Yesus yang diberkati. Tapi akan ada Maria yang lain yang ketika mendengar firman, sekalipun dia tidak mengerti, tapi dia melakukan firman. Maria mewakili wanita. Wanita dalam hal spiritual itu berarti mempelai Kristus, gereja Kristus. Gereja berbicara jemaatnya. Artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang diberkati adalah yang mendengar dan memelihara firman, itu berlaku buat gerejanya, buat jemaatnya. Bahwa ketika gereja dan jemaatnya mendengar firman, sekalipun tidak mengerti tapi meresponi firman, melakukan firman, maka gerejanya, jemaatnya juga diberkati sama seperti Maria, ibu Yesus. Itu minggu lalu. Nah, sekarang Tuhan bawa saya ke satu tema khotbah yang sebenarnya saya tidak mengerti kenapa Tuhan menuntun saya untuk membawakan ini. Tapi saya baru mengerti bahwa ada tali benang merah yang Tuhan mau ajarkan untuk gereja ini. Saya percaya bahwa gereja ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak sebelum kedatangan yang kedua kalinya. Jadi perhatikan pesan-pesan Tuhan, karena saya perhatikan dari bulan 3 sampai hari ini ada benang merahnya. Kita harus melakukan firman. Tetapi yang jadi masalah tidak mudah untuk melakukan firman. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, tema khotbah hari ini berhubungan dengan tema khotbah minggu lalu. Tema khotbah hari ini adalah kita tidak sendirian. Kita buka Yohanes 4 ayat 1. Kita akan coba kejar waktu. Dan saya berharap Roh Kudus bantu saya untuk kualitas khotbah. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2, lanjut. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, ayat 4. Dikatakan di sini, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia di Yudea, memberikan kasihnya kepada orang-orang Yahudi, terutama kepada orang-orang Yahudi lebih dahulu. Nah, ternyata Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mendapatkan banyak sekali orang-orang yang dibaptis. Dan ini tidak menyenangkan orang-orang Farisi. Untuk menghindari benturan atau kejadian yang tidak diinginkan, Tuhan Yesus akhirnya kembali ke Galilea. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia tidak pernah menginginkan satu perdebatan atau keributan. Tapi dia lebih suka kedamaian.
ketika dia membawa kasihnya, dia tawarkan kepada orang-orang di Yudea, kepada bangsanya, kepada saudara-saudaranya. Mereka menolak. Dan ketika menolak, Tuhan Yesus tidak marah. Tapi Tuhan Yesus menawarkan kasih karunia-Nya kepada yang lain yang mau menerima kasih karunia-Nya. Itu karakter Kristus. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya menawarkan. Coba dilihat di mapnya. Ada map di situ. Saya akan jelaskan sedikit. Dia kembali ke Galilea, tetapi dikatakan di ayat 4 dia harus ke Samaria. Yudea di sini, Galilea di atas. Memang secara garis lurus, ketika Yudea kembali ke Galilea dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dia harus melewati Samaria. Tetapi, orang-orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang-orang Samaria. Nanti saya akan jelaskan. Sehingga karena dia bermusuhan, orang Yahudi dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea, dia tidak akan langsung melewati Samaria. Tetapi dia akan berbelok ke Perea, menyeberangi sungai Yordan, baru setelah lewat sungai Yordan, menyeberangi kembali ke Galilea. Dia tidak akan pernah melewati Samaria. Karena mereka bermusuhan. Sama ketika kita punya tetangga yang bermusuhan sama kita. Kalau kita lewat rumahnya, rasanya gak ada damai sejahtera. Akhirnya kita pilih jalan lain, muter. Supaya bisa pulang ke rumah. Jangan gitu ya, banyak begitu. Begitupun pada saat itu. Orang-orang Yahudi tidak mau melewati kota Samaria. Dia lebih memilih menyeberangi Yordan, melewati Perea, daerah Perea, baru ke Galilea. Tetapi di ayat 4 dikatakan, kembali lagi ke Yohanes 4 ayat 4. Ia harus, katakan harus. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada satu kepentingan, ada satu kebutuhan, ada satu keharusan, ada satu keperluan yang mau tidak mau harus dilakukan. Dan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Lanjut di ayat 5, kita akan cari tahu kenapa, apa kepentingan Tuhan Yesus di situ. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar atau Sikem ya. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Lanjut ayat berikutnya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Oke. Ketika Yesus masuk ke kota Samaria, dia memilih tempat yang namanya sumur Yakub. Dan pada saat itu adalah siang hari, kira-kira jam 12. Pertanyaannya adalah, ketika dia letih, ketika dia capek, ketika dia ingin istirahat, dia memilih tempat di dekat sumur Yakub, tetapi di saat siang hari tidak akan ada orang-orang yang mencari air atau menimba air di sumur itu. Sumur Yakub itu saya pernah ke sana. Saya pernah ada di sana. Sekarang dikuasai oleh Ortodoks. Ada satu chapel di sana, besar chapelnya. Di dalam chapelnya, di dalam gerejanya ada sumurnya, sumur Yakub. Dan Yesus memilih tempat ini untuk sesuatu hal. Tetapi yang menurut saya cukup menarik, dia berhenti dekat sumur, tapi di siang hari. Sedangkan kebiasaan wanita-wanita yang mencari air, dia akan mencari air di pagi hari, bukan siang hari. Kalau dia mau minta air sama orang lain, seharusnya dia datang di pagi hari. Tapi dia berjalan di situ, dia berhenti di sumur itu siang hari. Ada sesuatu yang dia sedang tunggu. Lanjut di ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Rupanya ini yang ditunggu Tuhan Yesus. Yang dia katakan, saya harus melintasi Samaria. Ada satu kepentingan, ada satu kebutuhan yang dia harus lakukan. Dan ternyata dia mau melakukan sesuatu untuk perempuan ini. Tuhan Yesus
tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia melakukan sesuatu yang berharga khususnya buat kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata dia. Kalau dia melakukan sesuatu, tidak ada yang kebetulan. Kalau dia harus ke tempat itu, tidak ada yang kebetulan. Tapi itu satu kebutuhan Tuhan, satu kepentingan Tuhan, satu tugas Tuhan yang harus diselesaikan. Dulu saya bilang bahwa Tuhan berotoritas penuh atas hidup orang percaya. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu buat kita, pasti ada tujuannya. Pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Begitupun dalam perjalanannya, dia harus melintasi Samaria untuk bertemu perempuan ini. Perempuan yang secara umum tidak mungkin datang ke sumur siang hari untuk mencari air. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau bilang oh kejadian ini di hidup orang percaya terjadi, terus kita bilang itu kebetulan saja, gitu ya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Tuhan berotoritas penuh terhadap orang percaya. Salah satunya ini, dia datang di sumur Yakub bertemu perempuan ini, itu bukan satu kebetulan, tapi satu kebutuhan yang Tuhan lakukan, kepentingan yang Tuhan lakukan. Jadi, ia harus melintasi. Ia harus bertemu dengan perempuan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya, tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan akan lakukan sesuatu buat kita. Apapun itu, kejadian yang tidak enak, kejadian yang enak, percayalah, semuanya adalah kebaikan buat kita. Yang mari katakan yes. Lalu setelah bertemu perempuan ini, Tuhan Yesus dengan sopan berkata-kata, berilah. Dia tidak memerintah, tapi dia meminta. Berilah aku minum. Berilah aku minum. Dia memohon, dia meminta dengan sopan kepada perempuan ini untuk memberi dia air. Karena perempuan ini hendak menimba air. Lanjut di ayat berikutnya. Dan pada saat itu juga, murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Artinya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita ini, ada satu yang bersifat private, yang bersifat pribadi. Dia tidak mau dilihat oleh banyak orang. Tuhan Yesus mempunyai karakter yang suka dengan personal, pribadi lepas pribadi, keintiman. Tuhan tidak mau murid-muridnya tahu. Tapi dengan cara dia, dengan cara yang ajaib, dia bertemu dengan perempuan ini, karena dia harus bertemu dengan perempuan ini, dan tanpa ditemani oleh murid-murid. Ada sesuatu yang private. Saya akan gali lebih dalam lagi, kenapa Tuhan lakukan ini. Lanjut di ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu dilanjutkan dengan penjelasan dalam Alkitab, ada tanda kurung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa wanita Samaria ini berkata demikian? Kalau kita baca di kitab Esra, pada saat Zerubabel bin Sealtiel membangun bait suci Allah kedua, orang-orang Samaria ingin membantu pembangunan bait suci Allah kedua. Tetapi bangsa Israel pada saat itu merasa dirinya adalah bangsa yang eksklusif. Bangsa yang paling dekat dengan Allah, bangsa yang paling benar, bangsa yang paling bermoral, karena mereka menyembah Allah yang hidup, mereka mempunyai hukum-hukum Taurat yang mendidik mereka untuk berada dalam jalur-jalur kebaikan dan kebenaran. Jadi ketika mereka berhadapan dengan bangsa lain, mereka merasa bahwa bangsa ini tidak mengenal hukum-hukum Allah, bangsa ini tidak bermoral, bangsa ini tidak menyembah Allah yang hidup, tapi menyembah berhala-berhala, sehingga
mereka bertentangan dengan banyak bangsa-bangsa lain, terutama Samaria. Tapi Pak, bukankah dari peta tadi Samaria ada di wilayah Israel? Oke, kita coba buka 2 Raja-Raja 17 ayat 24, saya akan jelaskan. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi pada saat kerajaan Israel terpecah dua, Samaria dijajah oleh Raja Asyur. Dan semua orang-orang Israel di Samaria dibawa untuk ditaruh di kota-kota pembuangan. Ya, ada kota dari Babel, Kuta, Awa, Hamat. Mereka disebar luaskan di sana. Nah, penduduk asli kota sana diambil, diangkut Raja Babel, ditaruh di Samaria. Jadi kota Samaria itu bukan keturunan Yakub, bukan suku-suku Israel setelah penjajahan Raja Asyur. Tapi isinya adalah orang Babel, orang Kuta, orang Awa, orang Hamat, dan Sefarwaim. Mereka bukan suku keturunan Israel. Sehingga pada saat mereka mau membantu membangun bait suci Allah kedua, mereka tidak mengizinkan. Dan hal itu menyebabkan permusuhan sampai hari ini. Balik lagi ke Yohanes 4, ayat berapa tadi? Yohanes 4 ayat berapa tadi ya? Ya. Bukan, ayat 8. Ayat 8. Ayat 9. Nah ini. Ya. Ini jadinya ada pertentangan antara orang Yahudi dengan orang Samaria sampai hari ini. Tapi dalam kamus Tuhan Yesus itu berbeda. Kalau dalam kamus bangsa Samaria, lu, gua, N. Tapi kamusnya Tuhan Yesus beda. Elu, gua, friend. Dia tidak pernah mengajarkan tentang permusuhan. Dia selalu mengajarkan pendamaian. Tahu dari mana? Orang Yahudi sama orang Samaria aja sudah bermusuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, berilah aku minum. Artinya apa? Tuhan Yesus minta kita minum dari satu tempat. Kalau di pesta-pesta nikah namanya kanpe, itu angkat gelas kanpe, nah minum 1 gelas. Orang Samaria bilang, loh bangsa kita, suku kita aja bermusuhan, masa kamu mau minum 1 cangkir, 1 tempat dengan saya? Tapi Tuhan Yesus tidak menganggap itu sebuah musuh. Justru disinilah dia ingin menyelamatkan wanita Samaria ini. Nah, pada saat orang-orang suku pembuangan ditempatkan di Samaria yang bukan orang Israel, itu kalau kita baca ya. Lalu mereka diserang oleh singa-singa. Banyak yang mati. Ceritanya begitu, banyak yang mati. Nah, ketika banyak yang mati, ada orang bilang sama Raja Asyur, Raja, itu orang-orang dari kota-kota yang ditempatkan di Samaria, itu banyak yang mati loh. Dimakan singa-singa loh. Karena mereka tidak melakukan hukum Allahnya Israel. Oke, kita buka lagi, balik lagi 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 17 ayat 24. Biar ngerti dulu, nanti baru kita masuk ke dalam pewahyuannya. Balik lagi ya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Ya, ini kan langsung ditempatkan di kota-kota di Samaria. Lompat ke 27. Setelah dimakan singa-singa, ayat 27-nya ya. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Jadi imam yang ada di dalam pembuangan, imam bangsa Israel, ya, disuruh pergi ke Samaria. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Allah huruf besar.
Jadi waktu bangsa Israel diangkut ke kota pembuangan, di kota Samaria ya, karena dibagi dua, Samaria sama Yerusalem. Israel Utara, Israel Selatan. Ketika diangkut, ya kan, nah orang-orang yang di kota, 5 kota ini dipindahkan ke Samaria, mereka diserang singa-singa. Nah lalu orang bicara kepada Raja Asyur, mereka banyak yang mati dimakan singa-singa. Lalu Raja Asyur memerintahkan, ya udah kalau gitu ambil imamnya, bangsa Israel, taruh di Samaria untuk mengajarkan hukum beribadah kepada Allah mereka. Itu, ceritanya begitu. Jadi Samaria sama Israel menyembah Allah yang sama. Tetapi di Samaria bukan suku keturunan Israel, bukan suku keturunan Yakub. Ngerti ya sampai sini ya? Nanti baru kita ngerti jalan cerita seluruhnya ngerti. Lanjut lagi Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Jadi si perempuan ini bilang, nggak mungkin lah kau minta minum sama saya. Orang kita musuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, apa? Lanjut di ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini kurang tepat ya. Saya selidiki bahasa aslinya. Bahasa aslinya begini. Karunia di sini bukan grace, bukan kasih karunia. Karunia di sini adalah hadiah, lebih kepada hadiah, pemberian Allah. Gift. Dalam bahasa Yunaninya dorea. Saya pernah ajarkan di sini dorea dan karisma. Nah, ini dorea, hadiah dari Allah. Jika engkau tahu tentang hadiah dari Allah, pemberian Allah, gitu ya. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, percayalah, engkau bukan hanya memberi minum, tetapi akan meminta kepada yang minta minum untuk memberikan air kehidupan. Jadi bukan air hidup. Living water. Ya. Dalam bahasa Ibraninya mayim hayim. Air kehidupan. Tetapi ketika dia berkata kepada si perempuan itu, karena perempuan ini tidak mengerti tentang kandungan perkataan Tuhan Yesus, dia menganggap bahwa air yang hidup ini adalah air yang mengalir. Air yang bergerak. Padahal air hidup, air kehidupan yang dimaksud Tuhan adalah Roh Kudus. Pada ayat ini secara tidak langsung Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia bilang begini, jika engkau tahu tentang pemberian Allah, karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, engkau bukan hanya memberi minum, tapi engkau akan minta kepadanya air kehidupan. Berarti Yesus adalah sumber air kehidupan. Dia ingin mengatakan seperti itu. Tapi perempuan ini tidak mengerti. Nah kita gali lagi apa yang dia maksud bahwa dialah sumber air kehidupan. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13 berkata begini. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan di sini bukan kurios. Tuhan di sini bukan Adonai. Tuhan di sini bukan Tuhan. Tapi Tuhan dalam bahasa aslinya adalah Yahweh. Ketika dikatakan, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Itu dalam bahasa asli adalah Yahweh, Mayim, Hayim. Tuhan, Allah yang sumber air yang hidup. Yang adalah sumber air yang hidup. Atau sumber air kehidupan. Dia mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Kita sudah belajar tentang panggilan nama-nama ilahi. Ini Tuhannya huruf besar semua. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang tersembunyi. Sayangnya tidak semua orang mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena butuh hikmat dari Roh Kudus untuk mengerti kandungan itu. Kita lanjut ke Yohanes 4 ayat 20. Ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Yesus menjawab bahwa
Kamu harusnya bukan hanya memberi air, tapi kamu minta air kepadaku karena aku sumber air yang hidup. Lanjut di ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya karena tidak mengerti. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air yang hidup itu? Dia menganggap air yang bergerak, air yang mengalir. Bukan air kehidupan, dia masih tidak mengerti. Dia menganggap air yang hidup itu air yang mengalir, air yang bergerak. Kok kamu gak punya timba? Kamu bilang kamu punya air yang mengalir. Lanjut di ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dia merasa, Tuhan, apakah kamu punya sumur yang lebih baik daripada sumur Yakub? Kata si perempuan gitu loh. Jangan-jangan kamu punya sumur yang lebih baik lagi nih. Padahal Tuhan Yesus bilang, akulah sumber air kehidupan. Tapi dia tidak mengerti. Banyak pengikut Kristus yang sampai hari ini tidak mengerti firman Tuhan. Mereka mendengar seakan-akan mengerti, tapi saya melihat mereka tidak mengerti. Lanjut ayat 13. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya. Dia menjelaskan dengan pola pikir daripada orang yang mau diselamatkan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Si perempuan bilang, oh benar. Berarti kalau minum air dari sumur Yakub, haus. Berarti dia punya sumber air yang lebih bagus lagi. Lanjut ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wow, keren banget nih, kata si perempuan itu. Keren nih, air ini keren nih. Gak bakal haus lagi loh. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Nah, sudah mulai ada metamorfosa. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Yang mulai bingung. Kok air begitu dikasih, kok saya bisa jadi mata air? Mata air yang terus memancar. Di dalam kebingungan itu, Tuhan mengubah dirinya dari seorang Yahudi yang meminta air kepada perempuan Samaria menjadi seorang nabi. Lanjut di ayat 15, untuk menjelaskan, untuk membawa wanita ini kepada pertobatan, kepada keselamatan, kepada kebenaran. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ingat, pola pikirnya masih tentang air yang secara fisik adalah air. Lanjut di ayat 16. Katakan begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dia bilang, pergi. Dia tidak berbicara tentang air lagi. Karena dia sudah tidak mengerti tentang air yang dibicarakan Tuhan. Tapi Tuhan punya cara untuk menjelaskan air yang dimaksud oleh Tuhan. Dengan kehidupannya. Dia bilang, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Lalu ayat 17, perempuan ini berkata, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami. Lanjut ayat 18. Engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu, yang ke-6, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lanjut di ayat berikutnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Balik lagi ke 18. Ayat 18. Tuhan melakukan transformasi dari seorang Yahudi yang haus, yang minta air, lalu dia mentransform dirinya menjadi seorang nabi untuk menyatakan kebenaran. Dia tidak pernah merendahkan perempuan ini, dia tidak pernah menyalahkan perempuan ini, tapi dia nyatakan kebenaran. Cara Yesus memenangkan jiwa seperti itu. Pertama, dia menjadi seorang yang seakan-akan sama dengan perempuan itu, yang sedang membutuhkan air. Ya, perempuan itu ingin mengambil air siang hari. Kenapa siang hari? Supaya nggak ketemu orang lain. Karena biasanya perempuan-perempuan pada nimba air pagi-pagi.
Nah sekarang pertanyaannya kenapa dia tidak mau bertemu dengan orang lain? Karena ada dosa terselubung. Apa itu dosa terselubung? Yaitu dia mempunyai 5 suami, bahkan yang sekarang ke-6, semuanya bukan suami. Tapi kok disebut suami? Artinya ada hubungan suami istri, tapi tidak disahkan secara suami istri. Tapi bahasa Tuhan Yesus tidak mengatakan, engkau sebenarnya berzina kan? Tuhan Yesus begitu sopan, begitu lembut, begitu berhikmat dalam berkata-kata. Sehingga dia menjelaskan bahwa kamu sebenarnya butuh air. Tapi bukan air yang dari sumur. Tapi kamu butuh air yang menyegarkan kekeringan hatimu. Kamu butuh air yang menyegarkan kegersangan hidupmu. Hidup kamu gersang, hati kamu kering. Kamu butuh air hidup. Kalau kamu sekarang ke sumur Yakub cuma cari air, aku ini sumber air kehidupan. Untuk mengisi kegersangan, menyegarkan kekeringan hati kamu, kehidupan kamu, kamu gak akan temukan di 5 suami, bahkan suami yang ke-6. Tapi kamu akan temukan kepribadi yang ke-7, yaitu Yesus. Dia adalah pribadi yang sempurna, angka 7 menggambarkan yang sempurna. Dia adalah sumber air kehidupan yang akan menyegarkan kekeringan hidup kita, kegersangan hidup kita. Terkadang kita merasa sendirian, kita bagaikan mempelai Kristus yang kering, mempelai Kristus yang gersang, mempelai Kristus yang seakan-akan mulai menanyakan, di mana suami saya? Sudah mulai tidak percaya bahwa Yesus adalah mempelai pria terbaik yang kita miliki. Dan ini butuh disegarkan dengan air kehidupan. Di sini dia mulai mengerti apa yang Tuhan masukkan dengan air. Dan pada saat dia tahu, wow, ternyata di depan saya ada nabi. Dia mulai bertanya dengan pertanyaan yang bersifat teologis. Lihat di ayat 19. Sorry, di ayat 20. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia mulai memperkatakan, mulai tertarik dengan sesuatu yang rohani. Yang bersifat spiritual, yang bersifat batin, bukan fisik. Pertemuan pertama bersifat fisik, butuh air. Tapi Tuhan Yesus membawa paradigma pola pikir daripada wanita Samarian yang perlu diselamatkan kepada dimensi batin. Bukan fisik lagi, tapi dimensi batin. Tuhan Yesus melakukan transformasi dari seorang yang butuh air, yang minta minum, menjadi seorang nabi. Dan sekarang Tuhan Yesus mentransformasikan dirinya lagi menjadi seorang guru. Ini cara-cara Tuhan menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang berdosa, karena Tuhan mengasihi orang berdosa bukan karena dosanya, tapi karena jiwanya. Dia ingin bertemu dengan wanita Samaria ini yang jelas-jelas berdosa untuk diselamatkan. Dia mengasihi wanita Samaria ini. Makanya dia katakan, saya harus bertemu dengan wanita ini. Ini kebaikan Tuhan, ini kasih Tuhan. Nah, ketika si perempuan sudah dibawa, wanita Samaria ini dibawa kepada dimensi spiritual, dimensi rohani, lalu dia mulai berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, di Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang Samaria menyembah Allah Israel di gunung Gerizim. Tapi kerajaan selatan, Yerusalem, menyembah Allah Israel di Bukit Sion, di Yerusalem. Dia mulai memperdebatkan tempat. Tempat mana yang paling benar. Ketika dia berbicara tentang beribadah. Karena dia sudah mulai mengerti bahwa dia adalah nabi, dia tahu tentang sumber air yang hidup. Dia mulai bertanya, untuk mendapatkan sumber air yang hidup bukankah kita harus beribadah? Lalu dia mulai mempeributkan tempat. Tapi Tuhan tidak menjawab mana tempat yang lebih benar, yang lebih bagus, yang lebih baik. Di ayat 21 Tuhan Yesus bilang begini.
Tetapi hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya katakan lagi, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku keselamatan datang dari bangsa lain, mohon maaf, saya tidak sepakat. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki, katakan Bapa menghendaki. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lanjut ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya jelaskan perkataan Tuhan Yesus ini. Ini bagus sekali, sangat memberkati saya. Ketika perempuan Samaria itu bilang, kami menyembah di Bukit Gerizim, kalian menyembah di Yerusalem. Jadi mana yang benar? Tuhan Yesus tidak menjawab tempat. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka melakukan ibadah karena menghormati Allah. Bagus menghormati Allah. Ya, bagus sekali menghormati Allah. Tetapi menghormati Allah ini bukan yang dikehendaki Bapa di surga. Yang dikehendaki Bapa di surga adalah penyembah, katakan penyembah. Sebelum kita masuk menyembah atau penyembah, ya, saya tanya dulu. Ini negara Indonesia, khususnya Batam. Saya nggak ngomong Indonesia lah ya, saya ngomong Batam aja ya. Saya ngomong Batam. Karena kita tinggal di Batam. Batam ini kan sejak pandemi kondisinya fluktuatif. Tahu fluktuatif ya? Berubah-ubah. Kemarin sempat digoncang isu red zone. Kita sampai coolnya di-off-kan sementara. Sambil mencari strategi. Saya hanya lucu, tadi malam saya bicara sama Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bilang begini sama saya. Menurut kamu apakah kebenaran ketika satu wilayah dikatakan red zone, ibadah diharuskan online? Tetapi perusahaan-perusahaan diharuskan offline. Apakah adil ketika terjadi satu wilayah red zone, hanya ibadah yang harus online. Tapi yang lain tidak perlu online. Sedangkan ibadah seminggu itu cuma 1,5 jam, paling lama 2 jam. Tapi hari-hari aktivitas kita itu berapa jam? Sekarang pertanyaan saya, artinya anak-anak Tuhan sama seperti wanita-wanita Samaria, perempuan Samaria ini, yang sering mendengar firman, tapi tidak mengerti kandungan firman. Kalau kita bilang bahaya, Pak, saya takut bahaya. Oke, kita pakai masker. Kalau kurang, kita pakai face shield. Kalau masih kurang, kita pakai APD. Silakan kalian ke gereja pakai APD. Saya sangat senang melihat baju putih-putih tebal-tebal. Tapi yang saya maksud di sini bukan alat pelindung diri, tapi alat pelindung dosa. Karena ketakutan itu dosa. Sangatlah tidak adil, sangatlah tidak fair ketika red zone, kalian masih tetap ke kantor, kalian masih tetap kerja, tetapi ketika mau ibadah, harus online loh. Pertanyaan saya, kalian lebih prioritas ke siapa? Apakah kalian memprioritaskan Tuhan dalam hidup kalian? Kalau kalian sudah tidak memprioritaskan Tuhan, pertanyaan saya, apakah kalian menghormati Tuhan? Ya, untuk direnungkan saja. Saya tidak mengatakan, wah ini mengajarkan untuk tidak berhikmat. No. Untuk berhikmat, lakukan persiapan. Kalau memang kita sudah tahu bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan, buat gereja sedemikian rupa mengikuti protokol kesehatan. Kalau mau fair, ketika red zone, semuanya lockdown. Jangan sampai ekonomi dipulihkan, rohani dimatikan. Kalau mau ekonomi dipulihkan, rohani juga harus dipulihkan dong.
Bukankah bangsa ini akan berakhlak baik ketika rohaninya pada bagus? Itu yang tadi saya bicara dengan Roh Kudus malam ini. Sangat sedih saya ngelihat anak-anak Tuhan seperti ini sekarang. Dan Tuhan bilang, Bapa mencari penyembah, bukan hanya menghormati, bukan hanya datang ke gereja, cuma menghormati, cuma absen. Tapi menyembah, artinya kalau menyembah, kita melakukan sesuatu penyembahan kepada yang lebih tinggi. Kita menyembah kepada yang lebih tinggi. Menyembah dengan menghormati itu beda. Saya menghormati orang ini, bukan berarti saya harus menyembah orang ini. Tapi kalau saya menyembah orang ini, lebih daripada menghormati orang ini. Bapa mengingini penyembah dalam roh. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Tuhannya orang Kristen nggak kelihatan. Tuhannya orang Kristen nggak dibuat oleh buatan tangan manusia. Kalau kita buat Tuhan kita pakai karya kita, pakai tangan kita, itu namanya bukan Tuhan. Itu namanya Tuhan-Tuhanan. Yang buat manusia terus dijadiin Tuhan. Tuhan orang Kristen tidak terlihat. Tuhan orang Kristen adalah roh. Karena tidak terlihat, makanya ketika kita menyembah, menyembahlah dalam roh. Maksudnya apa, Pak? Menyembah dalam hati. Menyembah bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati. Ketika kita bilang, ku cinta kau Yesus. Ini benar-benar kita mencintai Yesus. Bukan, ku cinta kau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Cakep tuh orang tuh. Tapi ketika kita memuji dengan mulut kita juga menyembah dengan hati kita. Orang tidak bisa melihat isi hati kita, tapi Tuhan melihat hati. Itulah roh. Pastikan bukan hanya terlihat pada manusia, tapi juga terlihat pada Tuhan. Menyembah dalam roh. Dan bagaimana dengan kebenaran? Kalau kita sudah menyembah dalam roh, kita menghormati, bahkan menyembah Tuhan yang adalah Tuan kita. Karena kalau menyembah berarti kita lebih rendah, dia lebih tinggi. Kita juga harus melakukan firman-Nya. Bukan hanya pujian penyembahan, tapi tidak melakukan firman. Makanya dikatakan kebenaran. Lakukan kebenaran. Jadi bukan meributkan masalah, ini tempat lebih bagus, ini tempat ini lebih baik loh. Terus gerejanya lebih besar, gerejanya lebih wow gitu loh. Waduh, terus terang musiknya keren banget. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, Bapa menginginkan penyembah dalam roh dan kebenaran. Tempatnya perlu nggak? Perlu. Nggak mungkin kita berenang di restoran. Nggak mungkin kita mandi di kolam renang bawa sabun. Dimarahin sama penjaga kolam renang. Kamu kok mandi di kolam renang? Ya Pak, airnya banyak, enak. Kan nggak mungkin. Kita berenang harus di kolam renang. Kita makan harus di restoran. Kita beribadah harus di gereja. Pak, emang nggak bisa di rumah? Bisa, bisa. Tapi gangguannya banyak. Ya. Lagi bunyi nyembah, hirada basyakara la basyikira. Wah, dalam hadirat nonton online, hirada basyakara, tiba-tiba cecak jatuh. Plok. Wah, bubar semua hadirat hilang. Saya pernah ibadah di rumah, lagi online rame-rame gitu. Pas mau perjamuan kudus. Tiba-tiba di depan pintu, misi Pak, uang keamanan, misi Pak, Pak, tok Pak, misi Pak. Dia udah lihat saya di pinggir situ. Tapi Pak, saya bener loh intim sama Tuhan loh. Ya kita coba aja. Kita coba aja. Baca Alkitab Wahyu saat teduh. Wah, sudah habis muji nyembah, bacanya kitab Wahyu. Wih, 7 cawan murka Allah. Wah, cawan ke-1 ditumpahkan. Wah, lagi seru-seru. Lagi baca seru, udah dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba tukang sayur berhenti depan pintu rumah. Sayur, berhenti depan pintu rumah. Semua ibu-ibu pada ngumpul.
Ngerumpi, biasa. Kalau ibu-ibu ngumpul ngerumpi kan. Kamu tahu nggak? Di komplek kita ada yang positif COVID loh. Masa? Iya, tukang jual kain loh. Yang benar, iya. Kita lagi baca Wahyu. Wih, cawan murka Allah 1, cawan murka Allah 2. Begitu dengar COVID, dia tutup Alkitab. Di blok mana, Bu? Nggak bisa. Gereja ini adalah tempat yang memang diperuntukkan untuk ibadah. Tapi bukan berarti nggak bisa online. Bisa saja online, tutup pintu kamar, benar-benar masuk dalam hadirat. Tapi saya percaya nggak semudah itu dilakukan. Jujur aja lah, Tuhan kita tuh tahu tentang kebenaran. Ya, kadang-kadang kita juga nonton online sambil masak kali. Haleluya, kan nggak tahu itu, kan nggak dilihat, kan nggak kelihatan. Tapi ingat, Tuhan adalah Roh. Dia melihat semuanya. Lanjut ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lanjut di ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Hanya satu ayat ini, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Mesias yang artinya juru selamat. Yang artinya ahli menyelamatkan. Juru masak, ahli masak. Juru mudi, ahli mengemudi. Juru selamat, ahli menyelamatkan. Dia bukan hanya ahli menyelamatkan kita untuk kehidupan yang kekal, tapi dia ahli menyelamatkan keuangan kita, keluarga kita, kesehatan kita. Dan akhirnya menyelamatkan kita untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Hanya dialah Mesias. Jadi hari ini kita akan belajar banyak, kita sudah belajar banyak bahwa kita tidak sendirian. Yesus selalu ada buat kita. Bahkan dia ada untuk wanita yang berdosa sekalipun. Apalagi kita, anak-anak yang percaya kepadanya, yang mengasihi dia. Dia selalu ada buat kita. Dia ada buat kita, dia tahu kebutuhan kita. Dia juga merasakan letih, dia merasakan capek. Dia juga merasakan haus. Dia menjadi seorang yang minta minum. Setelah itu dia ajarkan tentang air kehidupan. Dia transformasi sebagai seorang nabi. Dia tidak mempermalukan wanita itu depan murid-muridnya bahwa kamu adalah perempuan yang berzina. Tapi dia berbicara dari hati ke hati dengan perempuan itu. Dan menyatakan kebenaran bahwa kamu sudah punya 5 suami, bahkan yang ke-6 bukan suamimu. Dan semua itu sia-sia. Karena pribadi yang sempurna, yaitu yang ke-7, laki-laki yang dia temukan, adalah pribadi Yesus yang bisa menyegarkan dia. Menyegarkan kekosongan hatinya, kekeringan hatinya, kegersangan kehidupannya. Dan setelah itu dia bertransformasi lagi menjadi guru, mengajarkan bahwa kamu akan mendapat ini ketika kamu bukan hanya menghormati, tapi kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan setelah itu, dia transformasi lagi menjadi seorang Mesias. Yang dia katakan bahwa semua ini tidak bisa kamu lakukan sendirian. Kamu butuh yang namanya Mesias, yaitu aku. Kita tidak pernah sendirian. Ada Mesias yang selalu bersama kita. Walaupun sekarang dia di surga, dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tahu dari mana Pak? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Cepat ya, agak cepat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kebenaran. Lanjut ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 terakhir. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pemusik saya undang maju ke depan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Sekalipun dia sekarang ada di surga bersama-sama Bapa, menyiapkan tempat buat kita. Tapi dia sudah mengutus Roh Kudus buat kita. Roh Kudus yang akan diam di dalam diri kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kau ada bersamaku.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, kami pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah hati. katakan lebih sungguh-sungguh lagi bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, kami pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah hati. Bersamamu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, sambil pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. melalui firman pada pagi ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kepada sebuah perenungan. Kalau Tuhan yang begitu letih dalam pelayanan masih tetap mengunjungi perempuan Samaria yang berdosa, karena Dia mengasihi jiwanya, bukan mengasihi dosa. Dia ingin menyatakan kasih, Dia ingin memberikan kasih, Dia ingin menyatakan kebenaran, sehingga perempuan Samaria ini mengalami pertobatan dan mengenal keselamatan lewat pribadi Yesus yang adalah Mesias. Lebih lagi kepada kita yang orang percaya, lebih lagi kepada kita yang begitu mengasihi. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Terkadang si pendusta yang selalu mengintimidasi, mendakwa kita bahwa seakan-akan kita ditinggalkan, kita sendirian, sehingga kita merasa hidup ini kering, hidup ini gersang. Tetapi itu semua adalah dusta. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Dia sayang sama kita. Dan Dia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, untuk diam di dalam kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Roh Kudus bukan hanya menolong, tapi menghibur, menguatkan,
Kudus adalah roh yang lemah lembut dan penuh dengan kasih, yang akan menuntun setiap dari kita untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau masing-masing ada pergumulan, dan mungkin sampai saat ini merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, doa sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk pemulihan iman kita, sehingga kita tidak merasa sendirian lagi, kita tidak merasa kering lagi, kita tidak merasa gersang lagi, karena ada air kehidupan yang ada dalam diri kita terus menerus memancar sampai pada kesudahan. Doa, masing-masing berdoa. Jesus, Jesus, Jesus. Dengarkan doa-doa mereka, Tuhan. Dengarkan doa-doa mereka. Buka pintu yang sudah lama tertutup. Buka, Tuhan. Buka kembali. Biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka mengerti tentang kebaikan Tuhan. Mereka merasakan pertemuan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Bahwa mereka tidak sendirian. Mereka bukan yatim piatu. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Tapi Engkau selalu ada di sisi mereka. Roh Kudus, penuhi setiap anak-anak. Kuasai setiap anak-anak. Ruang hatinya penuhi dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan kotoran hati. Biarlah Roh Kudus menguasai, memenuhi ruang hati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersamamu. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Terimalah berkat Roh Kudus. Terimalah berkat kemenangan. Terimalah berkat keberhasilan. Terimalah berkat keberuntungan. Terimalah berkat keselamatan. Terimalah berkat kesembuhan. Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.